Tak disangka dan dinyana, tiba-tiba Gusti Bre, petinggi Mangkunegaran, mengundurkan diri sebagai calon wali kota. Padahal, banyak yang memperkirakan bila Mangkunegoro 10 tetap mendaftar sebagai calon wali kota, siapapun tidak akan mampu menandinginya. Ada banyak kelebihan yang dimilikinya. Dia merepresentasikan kepemimpinan kekinian. Muda, ganteng, cerdas, ramah, santun, pemimpin institusi Jawa dan kuncinya didukung keluarga presiden. Apa yang bisa membuatnya kalah di pilkada kelak? Sulit mencari jawabnya. Solo yang katanya kandang banteng, hingga pernyataan mundur Gusti Mangku, PDIP bahkan belum menetapkan siapa kandidatnya. Tidakkah itu menyeratkan betapa rumitnya kalkulasi, perhitungan, pertimbangan untuk mengalahkan orang istana? Pejabat struktural PDIP di Solo terlihat gelisah dan masih trauma dengan kekalahan di Pilpres kemarin. Kabarnya tidak mudah menghadapi jagoan yang didukung oleh istana. Tapi kenapa Adipati Pura Mangkunegaran ini balik badan ketika mendaftarkan atau balik badan saat pendaftaran pilkada dibuka? Ada yang menyebut tidak direstui ibunya. Ada pula yang memprediksi menyalahi adat Pura Mangkunegaran. Penolakan dari sesepuh keraton hingga alasan mistis segala. Apakah mundurnya Gusti Bre mengindikasikan runtuhnya pengaruh Jokowi? Ataukah faktor putusan nomor 60 dan 70 MK telah mempengaruhi peta pilkada? Seperti kita tahu, ada banyak kandidat calon kepala daerah yang berasal dari orang dekat istana. Ini bukan hanya Gusti Bre saja, melainkan adik bekas ajudan presiden maju di pilihan Bupati Boyolali. Lalu, ada Aspri Ibu Negara ikut pilkada Kota Bogor. Mantan Kapolres Solo, orang dekat Jokowi, Komjen Ahmad Lutfi, ini juga menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Mengapa hanya Bre saja yang membatalkan maju pilkada? Apakah dirinya terpengaruh persepsi publik sekarang ini bila citra kepala negara mulai negatif? Yang jelas, kedekatan petinggi Mangkunegaran dengan keluarga Jokowi ini bukan saja terjalin, bukan baru saja terjalin, tapi sejak diangkat sebagai Gusti Pangeran Haryo Bre Cokro Hutomo Wiro Sujiwo, dia sudah jadi bestie wali kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka. Nah, saking dekatnya, KGPAA Mangkunegoro 10 ini bahkan sempat jadi pembina upacara 2 kali dalam upacara resmi yang diselenggarakan pemerintah kota Solo. Hubungan simbiosis mutualisme pun dibangun antara pemerintah kota dengan Mangkunegaran. Proyek revitalisasi Mangkunegaran diluncurkan. Anggaran yang masuk untuk mempercantik Mangkunegaran tembus puluhan miliar. Kini bangunan bersejarah itu menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kota Solo. Pernikahan Kaisang dan Erina, putra bungsu kepala negara, juga diadakan di sana. Tapi konon, pernikahan itu sebenarnya ditentang karena melanggar tradisi. Namun disebabkan banyaknya duit mengalir membenahi Mangkunegaran, ini membuat Gusti Bre tak kuasa bilang tidak. Nah, usai direnovasi berbagai event termasuk acara BUMN diadakan di bangunan peninggalan zaman kerajaan. Kecantikan bangunan makin menambah eksotisme kegiatan-kegiatan di Mangkunegaran. Dampak positifnya, ada peningkatan kunjungan serta citra pura ikut terangkat. Wisatawan belum merasa datang ke Solo bila tidak mampir ke Mangkunegaran. Bre juga terlihat beberapa kali menyaksikan pertandingan Persis Solo bersama Gibran dan Kaisang.
Nah, hadirnya Kaisang dalam setiap pertandingan Persis ini memang sebagai salah satu pemilik klub kebanggaan kota Solo. Hingga seusai Gibran mundur dari wali kota, Gusti Bre terlihat didorong untuk jadi penggantinya. Dia pun mulai menjalani pemanasan sebelum benar-benar menjadi calon wali kota. Model atau cara bersosialisasi ke masyarakat ini persis sama dengan yang dilakukan oleh Jokowi maupun Gibran, yakni dengan blusukan. Ya, entah ke kampung, entah ke pasar tradisional, menemui tokoh, yang pasti terlihat ini makin rajin bertemu dengan warga Solo. Dan dalam satu kesempatan, Gibran pun pernah menyertainya dan mengenalkan pada warga Solo. Yang cukup istimewa, di saat belusuan ada bingkisan yang diberikan pada rakyat atas nama Mangkunegaran. Tidak hanya saat belusukan, dalam acara Suran atau Malam Satu Suro, Pura Mangkunegaran ini juga membagikan bantuan sosial. Paket berisi gula pasir, beras, kemudian minyak goreng, ini berada dalam bungkus kain berwarna hijau dan terlihat lambang Mangkunegaran. Dan dalam sejarahnya, ini belum pernah sekalipun Pura Mangkunegaran melakukannya. Tugas mengantarkan Gusti Bre ke pilkada diambil alih Kaisang usai wali kota Solo undur diri. Putra bungsu presiden ikut mengkondisikan partai politik di kota Solo untuk ikut mengusung sebagai wali kota. Ya, tentu semua partai diajak kecuali PDI Perjuangan. PSI pun akhirnya memberi rekomendasi pada pasangan Bre dan Astrid Widayani sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo. Tapi sayangnya, sebelum pendaftaran dibuka, Kaisang diterpa isu miring. Ketua Umum PSI itu bersama istrinya dirumorkan menerima gratifikasi layanan private jet untuk terbang ke Amerika. Dan hingga sekarang, Lembaga Anti Rasuah KPK berusaha mendapatkan penjelasan apakah private jet itu terkait gratifikasi atau sewa komersial. Sementara di sisi lain, keluarnya putusan MK nomor 60 direspon DPR yang berupaya merevisi Undang-Undang Pilkada sebagai delegitimasi putusan MK. Aturan itu menyangkut adanya usaha meloloskan Kaisang sebagai salah satu wakil gubernur. Nah, upaya DPR memantik demo besar-besaran mahasiswa dan memaksa DPR membatalkan niatnya merevisi Undang-Undang Pilkada. Masalah-masalah yang menerpa istana inilah yang membuat beban Gusti Bre bertambah. Ya, bisa jadi ada pemikiran kalau situasi politik saat ini bisa mencelakakannya. Meski ada peluang besar menang pilkada, nampaknya Gusti Bre memilih menjaga marwahnya sebagai petinggi Pura Mangkunegaran. Jadi, dirinya seolah-olah menarik diri. Enggan terseret arus kepentingan politik sesaat. Kita tahu usianya masih sangat muda, tetapi Mangkunegoro ke-10 itu memilih mengamankan martabat Pura Mangkunegaran. Kabarnya, sang ibu bahkan mesti mendatangi Ketua Umum Gerindra untuk memohonkan Ananda agar diizinkan tidak maju sebagai calon wali kota. Gusti Bre bertindak bijak. Instingnya sebagai pemilik jiwa kebudayaan mampu memilah keputusan yang tepat. Gusti Bre tidak sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Gusti Bre tidak sekedar menjaga kewibawaan Pura Mangkunegaran, namun juga menyelamatkan kota dan warganya dalam pusaran nafsu politik kepentingan segelintir orang.